Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saya Surya Prahanda, NPM 20082601112. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk remediasi blok dermatologi dan venerologi tentang eh, saya akan membahas tentang tinea corporis. Jadi yang pertama, jadi saya masuk pada bagian definisi ya, yang mana tinea corporis ini itu adalah suatu eh, kelainan atau penyakit dermatofitosis pada tubuh atau pada badan, yang mana kalau tinea corporis itu terjadi pada eh, biasanya itu eh, ditemukan lesi yang gatal bentuk anular disertai makula eritema dengan central healing, yang lesinya itu sering ditemukan di badan. Bia- Jadi di badan biasanya itu di leher, di dada, di tangan, di lengan dan di bagian pinggang. Dan juga lesinya biasanya lesi ini disebabkan oleh jamur, yang mana jamurnya itu adalah jamur Trichopiton, Microsporum, dan Epidermophyton. Yang penyebab paling sering itu adalah jamur Trichopiton rubrum. Untuk etiologinya, jadi pada Tinea corporis ini itu terdapat tiga etiologi, yang mana penyebabnya Tinea corporis itu tadi yang paling sering itu jamur Trichopiton, dan kedua itu jamur Microsporum dan jamur Epidermophyton. Yang ketiga jamur ini disebut dengan jamur Dermatophyta. Jadi jamur Trichopiton rubrum dan jamur Trichophyton interdigitale itu merupakan etiologi paling sering yang dijumpai pada Tinea corporis. Jadi pada beberapa daerah itu seperti di daerah Amerika Tengah, Selatan, dan di daerah Asia Pasifik itu Trichopiton ini itu merupakan penyebab yang paling sering ditemukan. Dan kalau Microsporum canis itu merupakan Peptinea yang terjadi pada anak-anak dan hewan-hewan hewan-hewan domestik atau hewan-hewan ternak. Di spesies Microsporum lainnya itu bisa ya itu yang dapat ditemukan dari tanah, maupun itu adalah jamur-jamur Microsporum seperti jamur Microsporum gipsum. Dan untuk dari faktor risikonya, untuk dari faktor risiko tinea corporis ini itu bisa ada tiga, yang mana bisa terjadi karena lingkungan yang hangat dan lembab, yang mana jamur-jamur ini itu sangat rentan atau sangat rentan dan sangat mudah tumbuh pada suhu-suhu tertentu atau suhu-suhu yang lembab dan lingkungan-lingkungan yang sangat sangat lembab. Dan yang kedua itu bisa terjadi karena kontak dengan manusia dan hewan-hewan yang memiliki yang terjangkit penyakit dari jamu-jamu dari kita. Dan ketiga itu bisa jadi dari paparan tanah yang terkontaminasi dan benda yang benda yang terkontaminasi dari benda-benda yang seperti baju, spray dan lain-lain seperti handuk juga, karena kan kalau kita jarang mengganti pakaian atau jarang menjaga kebersihan badan itu sangat rentan untuk eh, orang ini terkena penyakit tinea corporis. Dan untuk diagnosa pasiennya itu yang pertama bisa kita lakukan anamnesis, mana pada pasien tinea corporis biasanya orang-orang yang dengan penyakit tinea corporis ini itu datang dengan keluhan, yang mana keluhannya itu eh, bisa dengan adanya bintik-bintik merah dan gatal pada bagian tertentu seperti pada bagian lengan, eh, pada bagian pada bagian punggung atau pada bagian leher atau bagian tangan, dan juga eh, bis- menjadi sangat gatal pada saat orang ini aktivitas dan beraktivitasnya ini menimbulkan banyak keringat, yang mana itu akan memicu rasa gatal yang berlebihan, dan juga cuaca panas atau lembab
itu juga memicu rasa dan sensasi gatal pada eh, lesi-lesi tinea corporis ini. Dan juga eh, pada kita tanyakan ada riwayat kontak pasien dengan yang sama, biasanya itu misalnya pada keluarganya atau orang-orang terdekatnya juga mempunyai penyakit yang serupa yang bisa menularkan pada si pasien ini. Dan juga eh, kita tanya kebiasaannya itu, biasanya orang-orang yang terkena penyakit tinea corporis ini tuh memiliki kebiasaan kebersihan atau gaya hidup yang buruk, karena yang sering memakai pakaian yang ketat-ketat dan pakaian berlapis-lapis, dan juga jarang mengganti atau mengganti pakaian dan membersihkan badannya. Yang kedua, kita lakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan fisik dermatologi untuk menilai lesi-lesi inflamasi atau lesi-lesi peradangan pada tinea corporis ini. Ya, pada pemeriksaan basicnya ini itu umumnya ditemukan di leher, badan, lengan, kaki, dan gluteal. Gluteal itu bagian eh, perut ke bawah atau pinggang. Bias itu ditemukan adanya makula hiperpigmentasi, makul yang mana lesinya ini itu memiliki sisi eritematosa dengan tepi yang berbatas jelas, dan eh, teradanya sisi-sisi putih yang halus dan sisi-sisi tebal muncul di beberapa tempat, misalnya di bagian tepi-tepinya yang berbatas jelas tadi. Dan juga ini terlihat sebagai lesi dan eh, tepi polisiklik karena beberapa lesi kulit yang berkelompok ini menjadi satu, yang mana lesi-lesi yang berbatas tegas tadi itu berkumpul menjadi satu dan membentuk lesi-lesi inflamasi. Dan selanjutnya, eh, karena sudah terdiagnosa terkena tinea corporis, itu kita lakukan penata laksanaan pada pasien ini, yang mana penata laksanaan ini penata laksanaan pasien tinea corporis ini kita lakukan dengan dua cara tata laksana, yaitu tata laksana farmakologi dan tata laksana non farmakologi. Untuk tata laksana farmakologinya itu total farmakologinya itu kita lakukan pengobatan, yaitu pengobatan topikal. Jadi kita kasih obat-obat topikal eh, anti jamur atau anti fungal, yang mana kita kasih miconazole cream itu 2%, yang mana dosisnya itu sediaannya itu 2% miconazole cream, yang mana kita kasih 2 kali 1, itu selama 24 minggu terus berulang. Dan kita kasih clotrimazole cream itu 1%, itu 2 kali 1, 2 kali 1, dan 2 kali sehari maksudnya. Itu selama 2 sampai 4 minggu, dan kita kasih ketoconazole cream. Yang mana pada lini pertama itu kita kasih ketoconazole 2%, itu kita pemakaiannya 2 kali sehari selama 2 sampai 4 minggu atau lebih kurang sebulan. Dan juga bila tidak ada perubahan atau peningkatan signifikan terhadap penata laksanaan, kita kasih lini kedua, yaitu miconazole dan clotrimazole cream tadi. Yang kedua, untuk keterangan non farmakologinya, jadi kita beritahu atau kita edukasi pasien ini itu harus untuk memakai pakaian yang longgar yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak memunculkan reaksi inflamasi atau reaksi infeksi, dan di- bahan-bahan yang dirancang untuk menyerap kelembapan dan menyerap keringat. Dan juga area yang mungkin terinfeksi itu harus dikeringkan seluruhnya sebelum ditutup dengan pakaian. Misalnya eh, area yang terinfeksi itu apabila setelah dibersihkan harus dibenarkan dikeringkan sebelum ditutup sama pakaian. Dan juga pasiennya ini itu disuruh untuk menjaga kebersihan tubuhnya, seperti mandi itu maksimal 3 kali sehari. Dan juga kita edukasi untuk selalu mengganti pakaiannya setelah dipakai beraktivitas, dan juga jangan terlalu sering beraktivitas yang mengeluarkan keringat. Dan selanjutnya, apabila telah dilaksanakan tata laksana,
kita edukasi tentang komplikasi dan prognosisnya. Jadi apabila eh, tinea corporis ini tidak diobati, itu akan memunculkan reaksi infeksi berulang yang mana ini reaksi infeksi peradangan dari jamur-jamur dermatopita tadi itu akan reaksi infeksinya itu akan terus berulang. Jadi apabila tidak diobati dengan baik itu akan menjadikan infeksi berulang dan juga akan menjadikan infeksi-infeksi yang lain, infeksi sekunder. Ya, itu bisa jadi adanya penebalan kulit yang mana penebalan kulit ini diakibatkan karena akibat akibat terlalu sering menggaruk-garuk bagian tubuh yang gatal. Yang mana yang setelah menggaruk bagian tubuh yang gatal itu reaksi kulit akan melakukan penebalan atau ligenifikasi dan juga bisa terjadi peradangan-peradangan yang lain. Dan pada umumnya ini eh, pasien tindak korporat penanganan ini atau prognosisnya itu bisa dibilang baik kalau terapinya ini benar dan terapinya ini dilakukan secara betul dan dilakukan secara rutin dan dilakukanlah dan pasien juga harus menjaga kebersihan tubuh, pakaian dan menjaga apa kebersihan dari lingkungannya dan juga untuk prognosisnya ini untuk tinea corporis ini itu bersifat lokal yang mana prognosisnya ini akan baik dengan tingkat kesembuhan jikalau dilakukan penata laksanaan yang rutin dan berurut sesuai dengan anjuran dokter, yaitu tingkat kesembuhannya itu bisa mencapai 70 sampai 100% setelah pengobatan dengan obat-obat atau dengan obat-obat anti jamur atau antifungal yang diberikan sesuai dengan resep-resep anjuran dokter yang mana itu tadi dilakukan penataan laksanaan farmakologi dengan memberikan obat-obat topikal dan juga dilakukan juga edukasi tentang tata laksana non farmakologi untuk mencegah terjadinya infeksi berulang pa- dan kekambuhan pada penyakit atau kelainan tinea corporis ini. Baik, sekian presentasi dari saya, dan ini adalah beberapa referensi yang saya kutip dari berbagai jurnal dan dari textbook ya untuk menyusun tugas dan pembahasan ini yang untuk saya presentasikan. Baik, segini saja yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Saya tutup dengan ucap saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.